You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Sulit bayangkan Marc Marquez ditaklukkan rival-rivalnya. Jelang MotoGP Belanda 2025, pembalap penguji Yamaha, Andrea Dovizioso sulit membayangkan ada rival yang mengalahkan Marc Marquez. Penampilan solid ditunjukkan The Baby Alien pada seri Italia beberapa waktu lalu. Bukan kaleng-kaleng, pria asal Spanyol tersebut memborong kemenangan pada sesi sprint race dan balapan utama. Aksi solid Marquez turut mendapatkan komentar dari garasi lain, tepatnya Yamaha. Pembalap penguji Yamaha, Andrea Dovizioso memberikan reaksi yang menarik soal aksi juara dunia 8 kali tersebut. Apalagi saat ini Marquez menggunakan sepeda motor terkuat yakni Ducati. Marc menunjukkan performa yang sempurna, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Itu adalah hasil yang sudah lama dia tidak dapatkan. Dia akhirnya bisa menang lagi di Italia. Dia benar-benar dalam kondisi yang prima. Jadi, dia memang harus menang lagi di Italia. Meski ada kesalahan sedikit saat start, dia segera melibas rival-rivalnya dalam satu putaran saja. Karena Marc menggunakan Ducati, agak mustahil ada pembalap lain yang bisa mengalahkan dia, tambah Dovizioso. Lanjutkan komentarnya, pembalap asal Italia ini semakin memuji Marquez. Dia merasa The Baby Alien tak hanya pinta di lintasan saja, tetap juga di depan media. Marc belajar dari kesalahan yang dia perbuat, bedahnya. Dia bekerja keras dengan timnya hingga dia bisa menyerang di Mugello. Pertama, dia membuat pondasi tersebut. Kemudian, dia membiarkan hasil yang bicara. Dia sangat pintar, bukan hanya soal di lintasan juga saat di depan media, imbuh Dovizioso. Double podium di Italia membuat Marquez semakin kokoh memuncaki klasemen sementara. Sejauh ini, dia sudah mengoleksi 270 poin, unggul 40 angka dari Alex Marquez sang runner-up. Selanjutnya, pekan balapan bakal bergeser ke Belanda ujung pekan nanti, 27-29-6-2025. Menarik menantikan apa yang akan diperbuat Marquez pada MotoGP Belanda 2025 tersebut. Sementara itu, sudah 3 kali ditonton Rossi malah berakhir diasapi Marquez di trek favorit. Akankah Bagnaia bertaji di Assen? Akankah Francesco Bagnaia menang lagi menjadi pertanyaan saat pembalap Ducati Lenovo itu kembali ke trek favorit untuk seri balap ke-10 MotoGP Belanda 2025. Taji Francesco Bagnaia sebagai pemenang berantai terlupakan karena kesulitan besar yang dialami pada MotoGP 2025. Prediksi dominasi skuad Ducati karena tim impian Francesco Bagnaia Marc Marquez meleset setengah karena hanya salah satu yang hobi finish pertama. Bukannya dengan Bagnaia, Marc Marquez menyegel posisi 1-2 bersama adiknya, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang tampil dengan motor Ducati lama. Tanda-tanda krisis yang dialami Bagnaia sejatinya sudah terlihat saat tes pramusim. Hanya saja, saat itu masih ada optimisme karena titik yang dianggap sebagai momentum bagi juara dunia MotoGP 2 kali belum terlewati. Akan tetapi, yang terjadi adalah tenggat yang selalu gagal dipenuhi. Bagnaia gagal menjadi pemenang di balapan-balapan yang punya riwayat bagus baginya yaitu GP Qatar, seri keempat, GP Spanyol, seri kelima, dan GP Italia, seri ke-9. Apabila di Qatar dan Spanyol Nuvola Rosa masih bisa naik ke podium, pencapaiannya di Italia yang notabene balapan kandang justru kian tragis karena cuma finish keempat. Untuk tetap menjadi orang ketiga, di belakang Marquez bersaudara pun Bagnaia keteteran. Nestapa yang dialami Bagnaia di sirkuit kesukaan makin ironis karena selalu disaksikan langsung oleh mentornya yang juga legenda MotoGP, Valentino Rossi. Berniat nongol lebih sering di MotoGP musim ini, The Doctor sudah muncul 3 kali dari 9 seri dan kebetulan semuanya di sirkuit-sirkuit di mana Bagnaia dijagokan. Rossi hadir di GP Qatar, GP Spanyol, dan GP Italia. Apes, juara dunia 9 kali itu malah dipaksa melihat murid terbaiknya tak berdaya melawan Marc Marquez yang notabene musuh bebuyutannya. Tidak diketahui apakah Rossi akan kembali hadir pada seri MotoGP Belanda akhir pekan ini. Melihat ke belakang, Rossi dan Bagnaia menjadi penguasa negeri tulip dalam rentang waktu yang berbeda. Rossi begitu sukses di Assen dengan torehan 8 kemenangan di kelas MotoGP dan masing-masing 1 kemenangan di kelas 125cc. Kini Moto3,
dan 250cc, Moto2. Kemenangan terakhir Rossi di MotoGP pada 2017 silam juga diraih di Assen yang punya karakter cepat dan mengalir. Adapun Bagnaia, dia merupakan pemenang balapan GP Belanda selama 3 musim terakhir pada 2022, 2023, dan 2024. Masalahnya, hilangnya sensasi bagus dengan ban depan membuat Bagnaia kehilangan kekuatan untuk menaklukkan lagi trek berjuluk katedral kecepatan ini. Saya berada dalam ketidakpastian, ucap Bagnaia setelah hanya bertahan 6 lap untuk bertarung dengan Marquez bersaudara di GP Italia, dilansir dari GP1.com. Sayangnya, saya tidak bisa membuat motornya mengalir seperti dulu. Saya tidak bisa mengerem seperti Alex dan Mark, karena terus-menerus berisiko mengalami selip di bagian depan. Bagnaia makin frustrasi karena tidak mengalami perkembangan berarti dengan kesulitan yang dialami sejak awal musim ini. Kendati mengklaim diri sebagai pribadi yang tidak pernah menyerah, dia pesimistis bisa unjuk gigi di MotoGP Belanda jika penderitaannya belum berakhir. Assen adalah trek di mana sensasi ban depan dan stabilitas motor menjadi kunci, kata Bagnaia menambahkan. Kalau saya menemukan diri saya di Assen seperti di Mugello, saya akan mengalami kesulitan besar, tandasnya. Seri balap MotoGP Belanda akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2025 di sirkuit Assen, Belanda. Sementara itu, pertarungan MotoGP simbol merek dagang berlanjut di The Cathedral of Speed. Satu balapan klasik dalam putaran back-to-back telah usai. Dan kini, balapan lainnya menanti di Assen yang telah menjadi tuan rumah sejak 1949. Tinggalkan masa Renaissance, datanglah bunga tulip. Dari euforia Mugello, kita menuju GP Belanda yang akan menyambut padek untuk ronde 10. Pemuncak klasemen, Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, datang ke Assen salah satu tempat perburuan yang menyenangkan bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berbekal keunggulan 110 poin. Setelah kekalahan di Mugello, dapatkah Pecco melakukan pembalasan terhadap 93 akhir pekan ini? Mugello menjadi kesempatan bagi Bagnaia untuk menunjukkan dirinya sebagai pesaing Marc Marquez dalam perburuan gelar juara. Namun, dengan selisih poin yang jauh, ia membutuhkan strategi mumpuni guna meredam kecepatan sang rekan setim. Berbicara statistik, Marc Marquez baru mengemas 2 kemenangan di Assen pada 2014 dan 2018, sementara Bagnaia merupakan penguasa Assen dalam 3 musim terakhir. Di tengah kedua pembalap pada klasemen, terselip sosok Alex Marquez, BK8 Gresini Racing MotoGP, yang belum pernah mencatatkan finish 5 besar di Assen. Akan tetapi, usai keberhasilan mengamankan podium di Mugello, 73 diyakini bisa mendulang hasil bagus. Apapun yang akan terjadi dalam GP Belanda, terutama dengan keunggulan 30 poin atas adiknya, Marc Marquez bakal meninggalkan Assen tetap sebagai pemimpin klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2025. Persaingan di belakang luar 3 besar klasemen juga tak kalah sengitnya. Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, kehilangan poin dari tandemnya, Fabio Di Giannantonio, di Mugello akhir pekan ini. Hal yang sama bisa saja terjadi di Assen. Tahun lalu, Di Gia berhasil mengamankan posisi 5 2 kali finish 5 besar, sedangkan Frankie mengemas 2 kali posisi ke-9. Sementara bagi Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Assen punya kenangan istimewa. Pole, kemenangan sprint, dan P2 pada GP Belanda 2023. Aprilia juga kompetitif di The Cathedral of Speed. Jadi, pabrikan Noale berharap bisa podium setelah Mugello yang solid. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, turut mengharapkan dapat kembali bangkit usai merana di GP Italia. Assen adalah sirkuit kemenangannya pada 2021, dan lintasan yang cenderung berpihak kepada Yamaha. Lalu, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, bertekad melanjutkan momentum. Terlepas dari kegagalan finishnya di Mugello, Top Gun telah menjadi patokan KTM dalam sebagian besar Tour Eropa. Meski mengalami kesulitan, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, optimistis bisa membuat peningkatan di Assen. Sedangkan Roquier Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing MotoGP, berbekal rekam jejak pole dan finish P2 di Assen semasa masih berlomba Moto2 simbol merek dagang. Kemudian ada pasangan Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura dan Raul Fernandez. Keduanya berhasil tembus 10 besar di Mugello. Patut dinantikan gebrakan dari salah satu pembalap akhir pekan ini. Finia P13 di Mugello adalah hasil terbaik Miguel Oliveira, prima pramak Yamaha Motop sejauh musim ini, yang tentunya ia berharap kembali cetak poin. Rekan setimnya, Jack Miller,
pernah mencetak kemenangan perdana dalam kelas MotoGP yang heroik di Assen pada 2016. Alex Rins, monster energi Yamaha MotoGP, akan balapan di Assen bersama Yamaha untuk pertama kalinya setelah absen di IP Belanda musim lalu, dan debutan Somkia Chantra, Idemitsu Honda LCR, terus mengejar poin pertamanya di kelas Premier. Adapun Luca Marini, Honda HRC Castrol, masih cedera dan bakal digantikan oleh Aleix Espargaro yang memiliki performa bagus di Assen dengan Lorenzo Savadori, Aprilia Racing, menggantikan lagi Jorge Martin. Tak ada venue yang menjadi tuan rumah MotoGP lebih banyak daripada Assen. Seluruh negara merangkul olahraga paling seru di bumi, dulu, sekarang, dan masa depan. Tempat bersejarah yang telah menyambut hampir setiap bintang yang pernah ada dalam olahraga ini, akhir pekan terakhir pada Juni hanya dapat berarti satu hal, kami siap untuk pertunjukan menakjubkan lainnya di Titi Circuit Assen.